Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku lupakan Kau. Saya persilakan hambanya Pendeta John untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah, bahkan menjadi berkat bagi kami, juga menjadi teguran bagi kami, bahkan juga menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang firman Allah ini disampaikan, Tuhan beserta dengan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada saudara membuka Alkitab saudara. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-36 hingga ke-37. Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-36 hingga 37. Saya akan membacakan untuk saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang berikutnya saudara, Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk saudara. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak boleh kita sangkali bahwa saat ini kita hidup di masa yang sulit, di masa yang sukar, di masa yang susah, di masa di mana begitu banyak orang mengalami stres. Mengapa saudara? Karena begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan, yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan yang kita alami saudara. Salah satunya adalah apa saudara? Ujaran kebencian. Bahkan ada juga istilah hoax, berita yang tidak benar saudara. Inilah yang seringkali kita alami di dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa sulit ini. Ada seorang hamba Tuhan senior pernah berkata demikian, bahwa begitu banyak jemaat merasa tidak bertumbuh, merasa ada masalah antar pribadi. Mengapa saudara? Beliau berkata, karena mereka tidak bisa menjaga mulutnya, karena mereka tidak bisa menggenggam lidahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, atau sebagai apa saja di tengah-tengah masyarakat sebagai murid Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang murid yang bisa menjaga lidah kita, menjaga mulut kita saudara, mengekang lidah kita? Saya teringat dengan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah di sini mempunyai banyak pengertian. Pelayanan atau orang yang beragama. Tetapi apapun artinya ini saudara, bahwa kita perlu berhati-hati menjaga lidah kita.
Bahkan kalau saudara membaca seluruh kitab Yakobus, saudara akan menemukan di sana bahwa penyakit lidah adalah penyakit yang sangat serius, yang menyebabkan begitu banyak pertengkaran, begitu banyak perpecahan, begitu banyak luka batin, saudara. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal yang bernama Bapak Pendeta Billy Graham, dia pernah berkata demikian, problem orang Kristen setelah proses keselamatannya terletak pada lidahnya. Ini memberitahukan kita apa, saudara? Bahwa betapa pentingnya kita menjaga lidah kita, menjaga mulut kita. Bukankah begitu banyak timbul pertengkaran, kebencian, perselisihan, dendam, saudara, luka batin, permusuhan, sakit hati. Timbul dari apa, saudara? Kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang membuat orang luka batin, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku, judulnya saja, saudara, cukup menarik. Sehatkah lidah Anda? Di sana dibahas tentang apa, saudara? Bahwa begitu banyak penyakit lidah yang dialami oleh banyak orang saat ini. Hari ini saya tidak berbicara tentang penyakit lidah, saudara, dalam arti hal yang negatif, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbahkan ini, saudara, tentang penyakit lidah. Perkataan kotor, perkataan kasar, perkataan dusta, perkataan kutuk, bahkan perkataan fitnah, saudara. Itu yang mungkin saudara pernah dengarkan khotbah dari saya. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita, saudara, bahwa semua perkataan yang saya ucapkan tadi itu, perkataan yang tidak baik dan tidak benar itu, kita sudah baca Alkitab tadi dari Matius 12 ayat 36-37. Perkataan sia-sia, saudara. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, Allah ingin supaya saudara dan saya hari ini sebagai murid Tuhan sekali lagi diingatkan perlu menjadi teladan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Paulus sekali lagi mengingatkan kepada Timotius untuk apa, saudara? Menjadi teladan. Bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa, saudara? Yang pertama adalah dalam hal perkataan. Sekali lagi, saudara, perkataan. Sudahkah perkataan kita menjadi teladan, saudara? Tema hari ini, saudara, minggu ini adalah bijak dalam berkata-kata. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk belajar tentang bagaimana supaya kita bijak berkata-kata, saudara. Alkitab banyak mengajarkan kepada kita tentang hal ini, saudara. Bijak mempunyai pengertian apa, saudara? Selalu menggunakan akal budi dalam berkata-kata. Kalau bijak di dalam berkata-kata. Akal budi, kata ini sangat indah, saudara. Dari dua kata, akal. Akal mempunyai pengertian daya pikir. Budi mempunyai pengertian hati nurani. Jadi kalau disatukan, saudara, suatu kata kalimat yang sangat indah, saudara. Akal budi. Seringkali juga diterjemahkan dengan apa? Orang yang berkhidmat, orang yang berpengertian. Di dalam bahasa Ibrani, kata orang yang bijaksana atau kata bijaksana ini seringkali ditulis dengan satu kata sakal. Yang mempunyai pengertian. Orang yang berpengertian, orang yang berkhidmat, orang yang jauh dari munafik. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, bijak di dalam berkata-kata. Inilah yang harus kita miliki sebagai murid Tuhan. Bahasa yang keluar dari mulut kita adalah bahasa yang bijak, saudara. Bijak di dalam berkata-kata. Sebagaimana saya katakan tadi, kata bijak luar biasa punya pengertian yang dalam. Berkhidmat, berpengertian, senantiasa menggunakan akal budi, saudara. Yang pertama adalah apa, saudara? Perkataan bijak yang pertama ia ingin supaya saudara dan saya miliki dan terus-menerus mengingatnya dan juga melakukannya. Yang pertama, Kolose pasal yang keempat ayat yang keenam. Saya akan bacakan. Kolose pasal yang keempat ayat yang keenam berbunyi demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, saudara. Perkataan kita itu senantiasa. Bukan sekali-sekali. Bukan satu minggu satu kali. Tetapi senantiasa penuh apa, saudara? Penuh kasih, saudara. Kalau saudara baca Alkitab di dalam bahasa Yunani. Kata ini bukan dipakai kata agape tapi kariti. Yang mempunyai pengertian apa, saudara? Keramahan. Jadi artinya apa, saudara? Saudara dan saya diingatkan, diperintahkan untuk apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh dengan keramahan, saudara.
Arti kata keramahan di sini adalah menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, menyenangkan di dalam pergaulan, ramah lidahnya, saudara. Inilah kata-kata yang perlu kita miliki dalam hal apa? Supaya kita bisa menjadi teladan di dalam perkataan kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bijak, yang ramah, saudara. Keramahan, saudara, betapa pentingnya. Bukannya tingkah laku kita yang ramah, bukannya muka kita yang ramah, saudara, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita juga perlu ramah. Di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, kalau boleh saya katakan, sangat sulit kita temukan orang yang ramah di dalam berkata-kata. Tetapi bukan berarti tidak ada, tidak, saudara, tetap ada. Dan saya bersyukur, saudara, di tengah-tengah di kota Jambi ini, terutama di gereja kita, saya masih banyak menemukan orang-orang di masa yang sulit ini. Mereka masih bisa berkata-kata dengan bijak. Dalam arti apa? Berkata-kata dengan ramah. Dan saya tahu orang-orang tertentu bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang punya pergumulan yang sangat berat. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya, saudara, adalah kata-kata yang penuh kasih, keramahan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada kita semua. Menjadi apa? Menjadi murid yang bisa mengucapkan kata-kata dengan bijak, saudara. Sekali lagi, kata-kata bijak adalah kata-kata yang senantiasa mempergunakan akal budi kita. Bukannya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, saudara. Tapi kita perlu pikirkan dan kita perlu merasakan di dalam hati kita. Sehingga seringkali kata ini diterjemahkan dengan satu kata pertimbangan. Pertimbangan antara hati dan pikiran, saudara. Marilah kita menjadi orang murid yang bijak di dalam berkata-kata. Dalam hal apa, saudara? Dalam hal keramahan. Saya percaya, saudara, orang senang dengan orang yang ramah. Kita senang dengan orang yang ramah. Tetapi seringkali apa yang kita rindukan itu tidak bisa kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Kiranya hari ini mengingatkan kita, saudara. Kita bukannya senang dengan orang yang ramah di dalam berkata-kata, tetapi juga Tuhan ingin supaya kita pun ramah di dalam berkata-kata, saudara. Yang kedua, bijak di dalam berkata-kata. Bukan hanya kata-katanya penuh dengan kasih, penuh dengan keramahan. Tetapi di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Khususnya bagian B saya akan bacakan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata yang bagaimana, saudara? Perkataan bijak yang bagaimana? Alkitab berkata perkataan yang membangun. Betapa pentingnya kita memiliki ini, saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 juga disebutkan demikian. Karena itu, nasihatilah seorang yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bahkan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13 disebutkan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kedua ayat ini sekali lagi mengingatkan saudara dan saya untuk apa? Saling membangun, saudara. Membangun di dalam hal apa, saudara? Membangun di dalam hal kata-kata. Kalau saudara memperhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 bagian B, disebutkan apa, saudara? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kita diminta untuk memakai perkataan yang baik untuk membangun, saudara. Betapa pentingnya di masa sulit ini, di masa sukar ini, di masa susah ini, saudara. Kita perlu memakai kata-kata ini untuk membangun orang. Tidak boleh kita sangkali, saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita begitu banyak mengalami pergumulan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen, Allah sekali lagi mengingatkan kita memakai kata-kata kita, kata-kata yang membangun. Arti kata-kata yang membangun ini adalah membangkitkan kemauan semangat orang yang lemah, yang loyo, saudara. Di mana-mana kita mendengarkan ada orang yang begitu banyak putus asa. Putus asa terhadap usaha pekerjaan mereka. Putus asa terhadap rumah tangga mereka mungkin. Putus asa terhadap pekerjaan mereka, saudara. Putus asa, saudara.
Kita perlu membangkitkan semangat mereka. Kita perlu membangkitkan kemauan mereka, saudara. Membangun mereka. Dan inilah yang perlu kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Secara khusus di masa COVID-19 ini, saudara. Orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Mungkin yang ada di dalam rumah saudara. Di tempat di mana saudara bekerja. Di tempat di mana saudara sering berada. Bahkan di dalam lingkungan gereja kita sebagai komunitas keluarga Allah, saudara. Kita perlu memberikan semangat, membangkitkan semangat, kemauan, memberikan dorongan orang yang lemah. Membangun. Arti kata membangun di sini juga apa, saudara? Memperbaiki. Bukannya memberikan semangat, tetapi juga memperbaiki. Memperbaiki apa, saudara? Kalau ada yang salah. Betapa pentingnya, saudara, kita bukannya melihat kesalahan orang, mengetahui kesalahan orang, tetapi kita juga berusaha memperbaiki kesalahan itu. Banyak orang yang hanya apa, saudara? Mencari-cari kesalahan. Sampai di sana, saudara. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada perbaikan. Tidak ada solusi untuk mereka bagaimana untuk keluar dari kesalahan mereka. Tetapi hari ini kita diingatkan, saudara. Pakai kata-kata kita membangun. Memperbaiki orang yang salah. Tunjukkan kesalahannya, bahkan juga berikan jalan keluar bagaimana mengatasi kesalahan itu untuk tidak diulang lagi, saudara. Intinya memperbaiki, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya dulu, saudara, seringkali terlibat di dalam pelayanan musik. Saya seringkali mendengarkan orang menyanyi suara 5, suara 6, saudara. Bahkan bermain musik ada kalanya tidak sesuai dengan kuncinya, saudara. Saya seringkali berusaha semaksimal mungkin untuk berkata-kata dengan hati-hati. Menunjukkan kesalahan mereka, bahkan juga berusaha untuk memperbaiki apa yang salah itu. Seharusnya main di kunci C, mungkin dia pindah ke kunci D misalnya. Atau mungkin kata-kata do-nya kurang tepat. Do dinyanyikan re dan sejenisnya dan seterusnya, saudara. Tidak boleh kita sangkali, siapapun saudara pasti bisa berbuat salah dan pernah berbuat salah, saudara. Mari kita sebagai murid Tuhan memakai kata-kata kita untuk membangun. Bahkan pengertian kata membangun sini bukannya memperbaiki tetapi membina. Di dalam bahasa Alkitab disebutkan nasihat, saudara. Memberikan nasihat. Betapa pentingnya kata-kata membangun ini. Tadi kita sudah baca Yesaya 50 ayat yang keempat. Apa bunyi Yesaya 50 ayat yang keempat, saudara? Di sana ada satu kalimat. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat. Tadi saya katakan begitu banyak orang yang saat ini mengalami keletihan, kelesuhan, loyo, tidak bersemangat, saudara. Tugas kita sebagai anak Allah yang diberikan semangat, kekuatan dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan. Mari saudara kita beritakan hal itu juga kepada mereka. Supaya semangat yang kita terima, kekuatan, pengharapan dari Tuhan, mereka juga bisa mengalaminya, saudara. Dan inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah. Siapapun kita, saudara, pasti ada masa-masa tertentu, ada saat-saat tertentu di mana kita lemah. Ayub, kita kenal siapa Ayub, saudara. Kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 1 ayat pertama, dia adalah orang yang saleh, yang takut akan Allah, yang selalu menjauhi kejahatan, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam ayat pasal 4, sudah di sana memberitahukan kepada kita, dia juga mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana dia juga bisa mengeluh, saudara. Tetapi puji Tuhan, ada sahabatnya yang bernama Elifas menegur Ayub dengan berkata demikian. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Temannya ini ingin mengingatkan kepada Ayub. Dulu ketika ada orang yang lemah, jatuh. Kata-kata yang diucapkan oleh Ayub membangkitkan semangat mereka. Dengan kata lain, temannya ini ingin mengingatkan kepada Ayub, bangkit, 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 bangun, bangun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita, kita pasti pernah gagal. Saat ini mungkin saudara gagal. Apa yang terjadi, saudara? Mari saudara kita saling membangun satu sama lain. Ketika kita gagal, ingat saudara, dulu kita pernah jatuh, kita bangkit lagi. Kita dibangunkan dengan perkataan firman Allah. Kita dibangunkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Oleh sebab itu ketika kita melihat ada orang yang mengalami kelemahan, saudara, mari
Kita bangkitkan semangat mereka. Kita bangunkan kepada semangat mereka, saudara. Pendeta Stephen Tom, saudara, dia pernah berkata demikian di dalam bukunya tentang hidup Kristen yang berbuah. Dia berkata demikian. Surat Yakobus mengatakan bahwa orang yang sempurna dan yang tidak bercacat celah, yaitu orang yang bibirnya tidak bercacat celah, lidahnya mengatakan hal-hal yang betul-betul baik, membangun orang lain. Dia kutip dari Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, saudara. Saudara, kata-kata kita harus membangun orang lain. Berapa banyak, saudara, peristiwa di mana kata-kata kita bukan membangun, saudara, tetapi sudah menghancurkan orang, menjatuhkan orang. Saya ingin mengajak kepada saudara hari ini, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun orang, yang memberikan semangat kepada orang. Ketika mereka mulai putus asa, ketika mereka mulai kehilangan pengharapan, ketika mereka mulai kecewa, saudara, kita yang masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita punya kewajiban untuk apa? Memberikan semangat kepada mereka, membangkitkan semangat mereka. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun orang lain, saudara. Saudara yang sekekasih dalam Tuhan, ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, kata-kata yang bijak. Bukannya kata-kata yang penuh dengan kasih ramah. Bukannya kata-kata yang membangun, tetapi juga yang ketiga, Amsal 16 ayat yang ke-24. Amsal 16 ayat yang ke-24 disebutkan demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sara madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Bahkan di dalam Amsal 10:32 disebutkan, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Bahkan juga di dalam Amsal 16:24 yang sudah kita baca tadi, saudara. Jadi sekali lagi betapa pentingnya, saudara, kata-kata yang keluar dari kata kita, dari mulut kita adalah kata-kata yang menyenangkan. Memang selama ini mungkin kita seringkali mendengarkan orang berkata, kita harus keras, harus tegas. Memang, saudara, harus tegas keras. Tetapi ada kalanya juga kita perlu kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menyenangkan orang. Apakah arti kata-kata yang menyenangkan ini, saudara? Perkataan yang membuat orang bersuka hati. Perkataan orang yang membangkitkan rasa senang. Saudara pernah bertemu dengan orang, ketika saudara berbicara, mereka senang. Dari mimik muka mereka, mereka senyum, dan mereka terpesona mendengarkan perkataan saudara. Tetapi mungkin juga saudara pernah bertemu dengan orang, ketika saudara baru berbicara satu kalimat, orang sudah menjauh dari saudara, memalingkan muka mereka dari saudara. Mengapa, saudara? Karena kata-kata kita yang seringkali keluar dari mulut kita, mereka sudah tahu adalah kata-kata yang tidak menyenangkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab juga memberitahukan kepada kita, kata-kata kita bukannya kata-kata yang tegas, kata-kata yang keras, tetapi juga kata-kata yang menyenangkan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata yang menyenangkan sesama kita betapa pentingnya, saudara. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-10, ketika saudara baca Pengkhotbah 12 ayat yang ke-10, saya akan bacakan untuk saudara apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Pengkhotbah sebagai orang yang sangat bijak, penulis dari kitab ini, saudara, kitab Hikmat, dia pun berusaha mencari kata-kata yang menyenangkan, saudara. Menyenangkan, kata-kata yang menyenangkan, apa itu, saudara? Misalnya contoh salah satu, di antara begitu banyak contoh, kata-kata pujian. Betapa pentingnya, saudara, kita memberikan pujian. Seringkali dalam kehidupan kita, kita hanya pintar dan tahu dan banyak menyatakan kesalahan, tetapi kita lupa, saudara, juga memberikan pujian ketika mereka berbuat yang benar, yang baik, saudara. Kata-kata pujian, saudara. Baik, bagus, terima kasih. Bahkan kalau saudara baca di dalam Roma 16, Rasul Paulus memuji 8 wanita yang ditulis di sana, saudara.
Dia memberikan pujian kepada mereka atas pelayanan mereka, atas semangat mereka. Betapa pentingnya kata-kata yang menyenangkan itu. Atau salah satunya yang saya katakan tadi, kata-kata pujian. Saya seringkali berkata dari mimbar ini, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak suka dipuji, saudara. Tetapi kita bukan mencari pujian, dipuji. Salah dipuji tidak, saudara, tapi bukan mencari pujian. Salah dihormati tidak, saudara, tetapi bukan mencari kehormatan. Saya seringkali mengutip perkataan dari seorang hamba Tuhan yang sangat senior beberapa puluh tahun yang lalu, Pendeta Moses Cho. Dia berkata demikian ketika datang di kota di mana saya berada, saya mendampingi beliau dan saya ingat kata-katanya bahwa kehormatan itu seperti minyak wangi tetapi jangan ditelan. Minyak wangi tetapi jangan ditelan. Ketika engkau telan itu akan pahit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata pujian. Begitu banyak orang yang tidak mendapatkan kata pujian dari kita. Salah tidak salah, saudara, dalam arti bahwa betapa pentingnya kita memberikan pujian, maksud saya. Hari ini kalau boleh saya katakan, saudara, ibadah ini dapat berjalan hingga saat ini. Tidak terlepas dari beberapa orang yang bekerja di belakang layar. Yang saudara tidak lihat siapa mereka yang mempersiapkan kebaktian live streaming ini, online ini. Mungkin yang saudara lihat saya, semua liturgis, pemain musik, singer, yang kelihatan saja, saudara. Saudara tidak lihat ada orang yang bekerja secara diam-diam di belakang, saudara, yang mempersiapkan acara ini. Mereka harus cepat datang mempersiapkan acara ini. Tidak salah kalau saya katakan kepada mereka, ya terima kasih untuk tim digital atau tim daripada acara live streaming ini. Mereka bekerja di belakang layar, saudara. Mereka tidak minta pujian, tetapi layak untuk diberikan pujian, saudara. Ini salah satu kata-kata yang menyenangkan. Di dalam kehidupan rumah tangga kita juga demikian. Saya percaya suami istri masing-masing suka dipuji. Senang dengan kata-kata yang menyenangkan. Seorang bapak, seorang anak, seorang saudara senang dengan kata-kata yang menyenangkan, saudara. Sudahkah kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita hampir setiap hari, saudara. Hampir setiap hari yang mereka dengarkan apa? Kata-kata yang menyenangkan, saudara. Saya harap ya, saudara. Tetapi hari ini sekali lagi kita diingatkan betapa pentingnya kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Membuat orang senang, saudara. Di masa susah ini jangan membuat orang tambah susah lagi, saudara. Di masa susah ini kita perlu membuat orang juga senang, bersuka hati. Bukan berarti saya mengajarkan tidak boleh menegur dosa, tidak boleh menegur kesalahan, tidak, saudara. Perlu. Tetapi dalam satu segi, saudara, kita perlu melakukan hal ini. Kata-kata pujian, saudara. Kata-kata yang menyenangkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengharapkan kita sebagai murid Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bijak, saudara. Kata-kata di mana kata-kata penuh dengan kasih keramahan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyenangkan. Hati-hati memang dengan mulut kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita? Beberapa hari yang lalu, saudara, saya membaca artikel. Cukup bagus, saudara. Di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan mulut kita di depan. Supaya apa? Supaya kita jangan membicarakan orang di belakang, katanya. Tuhan menciptakan mulut kita di antara mata dan telinga. Supaya apa? Supaya kita melihat dua belah pihak, mendengar dua belah pihak. Tidak memihak salah satu. Ini memberitahukan kepada kita apa, saudara? Hati-hati dengan mulut kita, saudara. Mari kita memakai mulut kita, mengucapkan juga kata-kata yang menyenangkan. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat. Amsal 12 ayat yang ke-18. Amsal 12 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Lidah yang bijak mendatangkan kesembuhan. Bijak, saudara. Sekali lagi kata bijak ini, orang yang senantiasa mempergunakan akal budi. Ketika saudara dan saya berkata, saya harus berkata-kata dengan bijak. Itu artinya apa, saudara? Kita memakai akal budi kita. Kita memakai akal kita, daya pikir kita. Kita memakai budi kita, hati nurani kita. Dengan kata lain, kita perlu berhati-hati memakai
kata-kata yang keluar dari mulut kita. Maksud saya pikiran dan juga hati kita, saudara. Ada waktu di mana kita perlu berhati-hati, saudara, dalam mengucapkan kata-kata. Ada seorang pernah memberikan definisi, apakah arti kata bijak? Dia berkata demikian, perkataan bijak adalah tahu saat yang tepat untuk berbicara dan memikirkan akibatnya. Tahu saat yang tepat untuk berbicara dan memikirkan akibatnya. Begitu banyak orang, saudara, ketika berkata-kata tidak berpikir. Berkata dulu baru berpikir. Apalagi memikirkan akibatnya, saudara. Oleh sebab itu kita perlu memakai kata-kata kita. Perkataan kita tepat pada waktunya. Tahu pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-7 berbunyi apa, saudara? Ada waktu di mana untuk berdiam, ada waktu di mana untuk berbicara. Ada waktu di mana saudara dan saya harus berbicara. Tetapi ada waktu di mana saudara dan saya harus diam juga, saudara. Dan inilah yang harus kita miliki sebagai murid Tuhan. Sekali lagi, mulut, saudara. Ada orang memberikan satu cerita bahwa orang Kristen itu seperti ikan. Tidak masalah kalau dia tidak membuka mulut. Tapi masalah ketika dia membuka mulutnya. Karena dia katakan dulu orang Kristen, sejak di zaman perjanjian baru, orang Kristen seringkali dilukiskan sebagai ikan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semakin bijaksana seseorang, semakin bijak juga orang itu menjaga mulutnya, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan mulut kita, saudara? Ketika ada orang lain datang kepada kita, menceritakan tentang diri kita. Ada orang yang menjelekkan saudara misalnya. Orang itu berkata tentang si A. Dan dia berkata kepada saudara, si A itu mengucapkan kata A, B, C, D yang tidak menyenangkan. Kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata fitnah, kata-kata dusta. Bagaimana sikap saudara? Ada cerita di mana suatu hari murid Sokrates datang kepada dia. Dan murid Sokrates ini melaporkan bahwa begitu banyak orang-orang yang menjelek-jelekkan nama Sokrates. Dan ketika orang itu mengucapkan kata-kata kejelekan Sokrates yang dikatakan oleh orang lain itu. Apa yang dikatakan oleh Sokrates? Dia berkata, apakah yang engkau katakan itu merupakan satu kebenaran? Sudah pasti benar. Dan yang kedua dia berkata kepada muridnya, apakah yang kau sampaikan itu adalah baik, suatu kebaikan? Dan yang ketiga, apakah yang kau sampaikan itu berguna, bermanfaat? Jika semuanya tidak demikian, engkau jangan mengucapkan kepada saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya 3 filter ini, saudara. 3 saringan ini. Apakah itu benar? Apakah itu baik? Apakah itu bermanfaat atau berfaedah, saudara? Kalau apa yang ingin saya katakan itu belum tentu benar dan tidak baik, tidak mendatangkan kebaikan, bahkan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, untuk apa saya mau sampaikan? Demikian juga dengan orang ketika menceritakan sesuatu kepada saudara. Mari kita filter dengan 3 ini. 3 hal ini, kebenaran, kebaikan, dan juga manfaatnya, saudara. Amsal 4 ayat yang ke-23, di sana disebutkan apa, saudara? Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Memang, saudara, hati adalah pusat kehidupan, pusat keinginan, pusat keputusan, saudara. Jadi betapa pentingnya kita menjaga hati kita, saudara. Menjaga dengan apa, saudara? Menjaga dengan firman. Membentengi hati kita dengan firman, saudara. Menyaring itu dengan satu hal. Apa itu firman Tuhan, saudara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Saya senang dengan ayat ini. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Di sana pemazmur berkata demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Saudara, dalam hatiku aku menyimpan janjinya. Berapa banyak janji Tuhan yang sudah kita simpan di dalam hati kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita, menjaga mulut kita. Ada orang pernah berkata demikian. Orang memerlukan hanya 2 tahun untuk bisa berbicara.
Tetapi orang harus memerlukan waktu 50 tahun untuk bisa menjaga mulutnya. Supaya tidak banyak berbicara, saudara. Dia ingin mengatakan apa, saudara? Gampang berbicara. Anak kecil ketika lahir hanya butuh 2 tahun, saudara, untuk bisa berbicara dengan sedikit baik, saudara. Tapi bagaimana untuk bisa menjaga mulutnya, saudara? Butuh waktu 50 tahun, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menjaga mulut kita, saudara. Ada pepatah Tionghoa yang mungkin saudara sudah tahu, ya. Bunyinya cukup bagus, saudara. Mengingatkan saudara dan saya. Dikatakan demikian. Penyakit masuk melalui mulut. Kecelakaan keluar dari mulut. Ini artinya apa, saudara? Sekali lagi betapa pentingnya mulut itu, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata apa? 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, saudara. Sekali lagi, saudara, betapa pentingnya lidah kita, saudara. Tadi kita sudah baca Yesaya 50 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan lagi, saudara, Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4. Memang banyak tafsiran terhadap Yesaya pasal 50 ini tentang siapa yang mengucapkannya. Tetapi yang ingin saya katakan paling tidak mengaku sebagai murid. Yesaya 50 ayat yang ke-4 apa, saudara, bunyinya? Saya akan bacakan lagi. Yesaya 50 ayat yang ke-4, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah seorang murid adalah lidah yang berbicara dengan bijak. Telinga seorang murid adalah telinga yang tajam, yang cermat, saudara. Lidah seorang murid adalah lidah yang mau belajar untuk mau mempergunakannya dengan tepat, saudara. Dan tahu saat yang tepat untuk berbicara dan juga berhenti untuk berbicara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memiliki lidah seorang murid, telinga seorang murid yang baik dan benar, hanya bisa terjadi jika kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya, saudara, kita berbicara dengan bijak dan juga mendengar dengan cermat. Ada waktu di mana kita harus diam, ada waktu di mana kita harus berbicara. Beberapa hari yang lalu, saudara, mungkin 3 hari lalu atau 4 hari lalu, saya mendapatkan tulisan dari Microsoft, saudara, yang bagus sekali. Saya akan bacakan untuk saudara. Mau dikatakan puisi bisa juga, ya. Judulnya adalah Diam dan Bicara. Diam dan bicara. Bunyinya demikian, saudara, isinya. Alangkah indahnya diam bila bicara dapat menyakiti orang lain. Alangkah terhormatnya diam bila bicara hanya untuk merendahkan orang lain. Alangkah bagusnya diam jika bicara hanya berakibat menghina orang lain. Alangkah cerdiknya diam bila bicara dapat menjerumuskan orang lain. Alangkah bijaknya diam bila bicara hanya untuk merugikan usaha orang lain. Dan berikutnya ada kata, akan tetapi betapa dahsyatnya bicara bila diam dapat mengakibatkan celakanya orang lain. Betapa saktinya berbicara bila diam dapat membuat tidak sadarnya kesalahan yang terus dilakukan oleh orang lain. Betapa pentingnya bicara bila diam dapat mengakibatkan semakin bodohnya orang lain. Dan ada satu kalimat lagi, maka berkhidmatlah. Dan dilanjutkan dengan kalimat, kapan diam, kapan bicara. Sebab kedua-duanya sama-sama menimbulkan akibat. Ya, ini dia katakan, saudara, apapun kalimat yang saya bacakan tadi mungkin saudara sudah lupa. Tetapi paling tidak mengajar saudara dan saya bahwa ada kalanya kita harus diam. Ada kalanya kita harus berbicara. Dua-dua sama. Ada akibatnya, saudara. Ada akibat yang tidak baik, ada akibat yang baik. Diam adalah emas, bicara adalah mutiara. Tetapi hikmat lebih berharga daripada permata. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang ini kita hidup di era digital, saudara. Bukan hanya perlu pengendalian mulut, bukan hanya perlu pengendalian lidah, saudara.
Bukannya perlu pengendalian, ya, ucapan. Tetapi apa saudara? Perlu pengendalian jari-jari saudara. Cukup menarik saudara. Dia katakan, zaman dulu kita harus kendalikan mulut kita. Kita harus kendalikan lidah kita. Sekarang ini, di zaman digital ini, jari-jari kita perlu kendalikan. Dan dia pun berkata demikian. Kalau zaman dulu ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Di masa modern ini, di masa sekarang ini, jari-jarimu adalah cakar harimau katanya. Maksudnya ketika orang dengan sembarangan mengiring berita di medsos saudara, tidak dengan hati-hati memakai jarinya, bisa menjadi cakar harimau. Itu yang ingin dia sampaikan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita katakan saudara adalah cermin dari kepribadian karakter kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, kita perlu menjaga mulut kita, menjaga bibir kita. Ada buku yang sudah lama saudara, buku dari pendeta Stephenson, Hidup Kristen yang Berbuah. Di bab 3 disebutkan buah-buah orang Kristen. Ada 6 buah orang Kristen. Salah satunya adalah buah bibir. Maksudnya ucapan bibir saudara. Dan beliau memberikan satu nasihat di buku ini cukup bagus saudara, untuk perlu kita dengar dan kita lakukan. Dia katakan demikian, bolehkah mulai hari ini Anda berjanji agar tidak lagi menggunakan bibir melayani setan, dan tidak lagi kalimat yang tidak membangun orang lain, serta tidak lagi mengeluarkan kalimat yang mendukakan Roh Kudus, tapi hanya mengeluarkan kalimat-kalimat yang beres. Ini perkataan hamba Tuhan yang senior saudara. Mari kita usahakan kata-kata kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang beres. Dan beliau mengutip bila Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ucapan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini saudara, mari kita belajar menabung saudara. Jangan saudara langsung punya pikiran menabung artinya menabung uang, tidak saudara. Saya ingin mengajak kepada saudara menabung firman Allah di dalam hati kita. Supaya firman Allah yang kita tabung di dalam hati kita itu berbunga. Bunganya bukan uang saudara, pasti. Dan bukannya berbunga saudara, tetapi paling tidak berbuah. Buah apa saudara? Paling tidak dikatakan buah bibir. Ucapan bibir yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin menutup khotbah saya dengan pembacaan dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Saya akan bacakan lagi saudara. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kiranya hari ini saudara, kita diingatkan lagi memakai kata-kata kita dengan bijak. Kata-kata yang penuh dengan kasih, ramah. Kata-kata yang membangun saudara. Kata-kata yang menyenangkan. Intinya kata-kata yang bijak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran tentang kata-kata yang keluar dari mulut kami. Allah ingin supaya kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang bijak. Kata-kata yang senantiasa penuh kasih, keramahan. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan. Kiranya hal ini kami alami di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi murid yang senantiasa membangun orang lain. Dengar doa kami Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kiranya hari ini bukan hanya kami mendengarkan firman, bukan hanya kami mengetahui firman, tetapi kami mau melakukan firman dengan kekuatan dari Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.